Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kami ucapkan kepada jamaah selamat datang di Masjid Raya Pondok Indah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di hari Jumat ini, Jumat tanggal 20 November 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1445 Hijriah. Allah masih memberikan kita kenikmatan, diantaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai ibadah Jumat, izinkan kami menyampaikan beberapa buah pengumuman. Namun sebelumnya kepada jamaah kami mohon untuk meluruskan dan merapatkan saf yang masih kosong, serta menonaktifkan alat komunikasinya baik HP dan sejenisnya. Dan juga bisa menitipkan sandal sepatu kepada petugas resmi dari masjid, dan jamaah dimohon untuk tetap menjaga kesehatan di area masjid. Kemudian bagi jamaah yang akan menyisikan infaknya ke masjid bisa mengisi kotak amal yang beredar. Ada bisa memanfaatkan kode kris infak yang kami tempatkan di kotak amal bagian depan. Dan terakhir, mari kita berserah diri kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut kami sampaikan informasi-informasi yang berada di Masjid Raya Pondok Indah. Yang pertama, informasi kajian di Masjid Raya Pondok Indah. Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengundang jamaah untuk mengikuti kajian pada Sabtu besok 11 November 2023 pukul 5 sampai dengan pukul 6.30 bertempat di ruang sholat Masjid Raya Pondok Indah bersama narasumber Dr. Muhbib Abdul Wahab MA yang akan menyampaikan tema sifat qanaah menghantarkan hidup bahagia. Kegiatan dilaksanakan secara offline dan online. Berikutnya pengajian tafsir Al-Quran secara live dan online masih bersama Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Kajian dilaksanakan pada hari Minggu atau Ahad 12 November 2023 mulai pukul 5 sampai 6.30 bertempat di ruang sholat utama Masjid Raya Pondok Indah dengan narasumber Dr. Haris Hakam SHMA yang membahas tafsir surat Al-Anfal ayat 58 sampai dengan 65. Acara diakhiri dengan silaturahmi online secara daring kepada saudara-saudara kita sesama muslim dari negara-negara lain. Informasi berikutnya, Masjid Raya Pondok Indah masih membuka kelas tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran untuk kelas reguler selama 8 kali pertemuan. Bagi jamaah yang berminat, kami persilakan mendaftarkan diri. Tahsin Al-Quran akan dibimbing oleh Ustadz Lutfi Fauji SSI, praktisi ibadah atau imam Masjid Raya Pondok Indah. Informasi selengkapnya dapat menghubungi sekretariat masjid. Kemudian berikutnya telah dibuka pendaftaran umroh untuk periode 8 November 2023 serta umroh liburan sekolah pada tanggal 28 Desember 2023. Bagi jamaah yang berminat mengikuti umroh bisa menghubungi sekretariat Masjid Raya Pondok Indah.
Insya Allah umroh jamaah sekalian akan dibimbing oleh Ustadz yang berpengalaman, yaitu Ustadz Dr. H.C. Rusmono HY SPDI, merupakan pembimbing yang bersertifikasi Kemenak dan harga dimulai dari 30 jutaan. Pada jamaah yang berminat, kami persilakan untuk menghubungi sekretariat masjid. Informasi selanjutnya, klinik herbal sehat mulia insya Allah akan membuka kembali pelatihan totok punggung yang dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu 11 sampai 12 November 2023 mulai pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama instruktur Ustadz Abdurrahman, trainer komunitas totok punggung Indonesia, bertempat di ruang pendidikan Masjid Raya Pondok Indah dengan infak atau biaya Rp600.000 per orang. Biaya sudah termasuk sertifikat, snack, dan makan siang serta praktek. Bagi jamaah yang akan mendaftar bisa menghubungi klinik yang ada di samping kantin Masjid Raya Pondok Indah. Kemudian mohon izin kami menyampaikan lagi informasi mengenai ruang sholat lantai bawah atau kami menyebut ruang serbaguna. Bisa dimanfaatkan jamaah baik oleh perorangan ataupun lembaga ataupun komunitas seperti kegiatan pengajian, seminar, akad nikah, dan resepsi. Untuk itu bagi jamaah yang ingin menggunakan aula masjid bisa menghubungi sekretariat masjid. Insya Allah jamaah bisa mendapatkan penawaran khusus dengan syarat-syarat yang berlaku. Atas kepercayaan jamaah kami ucapkan terima kasih. Berikutnya kantin usaha mulia Masjid Raya Pondok Indah melaksanakan program Jumat Berkah, berbagi kebaikan berupa nasi box yang insya Allah akan kami bagikan untuk para duafa, baik para pedagang, pengemis, driver ojol, pemulung, dan lain sebagainya pada setiap hari Jumat. Bagi jamaah yang berminat bisa menghubungi kantin bambu Masjid Raya Pondok Indah. Paket nasi box seharga Rp20.000. Kemudian akan kami laporkan infak Jumat yang lalu. Alhamdulillah terkumpul sebesar Rp25.358.000 serta infak penitipan terkumpul sebesar Rp808.000. Atas infak jamaah kami ucapkan terima kasih, semoga dibalas oleh Allah yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal amin. Berikutnya untuk susunan petugas Jumat pada hari ini. Khutbah disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Furqon LC yang akan membawakan tema asas maslahat sebagai landasan hukum. Imam Jumat dipimpin oleh Ustadz Fadil Akbar SOSI, Muadzin dan Bilal, dikumandangkan oleh Ustadz Teddy Sanjaya SAG. Next khotib Dr. Faisal Hamdani MA. Sebelum kita mulai untuk sempurnaan ibadah Jumat, mohon kepada jamaah untuk tidak berkata-kata ataupun berbisik satu sama lain, tidak mengaktifkan alat komunikasi baik handphone dan sejenisnya, baik untuk telepon, browsing, dan lain-lain. Dan juga kepada jamaah yang masih melihat beberapa sop yang masih kosong, kami persilakan untuk merapatkan sop dan barisannya. Untuk waktu zuhur pada hari ini pukul 11:39, karena waktu telah masuk, pada jamaah kami persilakan untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin.
نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون وقال أيضا إن الدين عند الله الإسلام معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Yang paling mendasar dan yang menjadi tujuan besar asas Allah menurunkan syariah, Allah menurunkan hukum, Allah menurunkan manhaj adalah al-maslahah. Al-maslahah bisa diartikan sebagai kebaikan, kemaslahatan, kedamaian, rahmat, kebahagiaan dan lain sebagainya. Hanya yang menjadi ciri bedanya kemaslahatan dalam syariat Islam itu adalah kemaslahatan yang menjadi dasar syariah itu di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Ini adalah ciri agama samawi. Adapun kita mendapati agama ardi atau undang-undang yang dibikin oleh manusia itu hanya menunjuk bagaimana manusia itu mendapatkan kemaslahatan di dunia. Syariat Islam tidak. Bagaimana kemaslahatan itu tidak hanya di dunia, juga mendapatkan kemaslahatan itu di akhiratnya kelak. Ini yang membedakan antara agama ardi dengan agama samawi, antara undang-undang Allah dengan undang-undang manusia. Petunjuknya dari mana? Yang pertama kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai engkau Muhammad, aku tidak mengutusmu illa rahmatan lil alamin, kecuali aku utus engkau rahmatan, untuk membawa kebaikan, membawa kemaslahatan, membawa kebahagiaan lil alamin, bagi seluruh alam. Ini menjadi dasar pinjakan bahwa syariat Islam, asas Islam dimunculkan agar bagaimana umat itu mendapatkan kemaslahatan. Apakah Allah mendapatkan kemaslahatan dari kita bersyariat? Tidak. Allah akan bertambah kemuliaannya kalau kita taat? Juga tidak. Tapi Allah menurunkan risalah justru bagaimana umat Islam ini ingin mendapatkan kemaslahatan, agar didapatkan, digapai kemaslahatan oleh umat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, yang menjadi indikator kenapa kemaslahatan menjadi asas dibentuknya syariah dan hukum adalah kita mendapat tamsil dari firman Allah,
innamal khamru wal maisir wal azla innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yusaddakum an dzikrillahi wa 'anis shalat. Ayat ini mengatakan bahwasanya pemabuk, penjudi, ketika dia melakukan itu, sebetulnya dia telah membuka masuknya. Dia menggiring setan untuk menjadikannya dia menghilangkan kemaslahatan. Ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Dengan sebab seorang itu mabuk dan berjudi, maka yang terjadi adalah permusuhan. Saling membenci, saling menyerang, maka Allah haramkan judi dan mabuk kan akan menghilangkan kemaslahatan umat. Ini di dunia. Dan di akhirat, dengan sebab seseorang melakukan perjudian, minuman keras, wa yusaddakum an dzikrillahi wa 'anis shalat. Pelaku-pelaku miras dan pelaku-pelaku penjudi, kata Allah, itu akan menghalangi dia untuk zikrillah, untuk mengingat Allah, wa 'anis shalat, dan menghilangkan dan merintangi dia untuk mengerjakan sholat. Artinya bahwasanya mabuk dan judi sekaligus dia akan menghilangkan dua kemaslahatan. Kemaslahatan duniawi akan dia hilangkan. Apa? Terjadinya permusuhan, kebencian dimunculkan, dan kehilangan akhirat, kemaslahatan akhirat. Apa? Dia tidak akan mengingat Allah, dan dia terintangi untuk mengerjakan sholat. Hilang kemaslahatan akhirat. Karena berjudi, mabuk akan menghilangkan dua kemaslahatan sekaligus, maka Allah haramkan perjudian dan juga Allah haramkan pemabuk atau minuman keras. Yang ketiga, yang menjadi asas kenapa syariat Islam memelihara kemaslahatan. Untuk memelihara kemaslahatan, maka ada kaidah dalam syariat Islam itu yang namanya ar-rukhsah, keringanan, dispensasi bagi orang yang dalam keadaan musafir, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Wa 'alalladzina yuti fi din faqatu miskin, dan orang yang melaksanakan perjalanan bermusafir dan berpuasa itu menyulitkan bagi dia, maka syariat memperbolehkan untuk dia tidak berpuasa. Sehingga kata Nabi, tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa dalam keadaan musafir sehingga menyulitkan dirinya dan mensusahkan dirinya. Syariat Islam tidak dibentuk untuk menyusahkan manusia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, kata Allah. Aku tidak jadikan syariat itu untuk menyusahkan kalian, tidak. Ketika Anda menuntun, ketika Anda berposisi untuk menjalankan syariat, tapi itu akan menyulitkan, membuat susah, menyakitkan bagi Anda, maka ada pilihan lain. Bagi orang yang tidak mampu untuk sholat dengan cara berdiri, maka syariat membolehkan dia sholat duduk. Tujuannya apa? Agar satu arah, sejalan antara penjalanan syariat dan tidak menjadikan manusia sulit untuk menjalankannya. Kemudian juga ada syariat di mana ketika seseorang dalam keadaan terhimpit, nyawanya menjadi pertaruhannya, maka dia boleh mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan untuk menyelamatkan dirinya. Faman yadurra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Orang yang dalam keadaan darurat, dia hampir mati karena kelaparan dan tidak ditemukan kecuali yang diharamkan, contohnya daging babi, contohnya babi atau hal-hal yang diharamkan, maka syariat membolehkan dia untuk mengkonsumsi agar dia mendapat kemaslahatan sehingga dia tidak mengorbankan dirinya, dan dia bolehkan untuk mengkonsumsi yang diharamkan sebagai rukhsah, keringanan bagi dia. Tujuannya apa? Tujuannya kembali kepada yang tadi. Jangan menjadi hujjah, jangan menjadi dalil bahwa syariat itu menjadi beban buat umatnya. Syariat Islam itu menjadi hal yang mensusahkan buat orang yang menjalankannya. Tidak sama sekali.
Rasulullah SAW pernah mengatakan bagaimana Rasulullah memberikan kemudahan kepada umatnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aysarahuma ma lam yakun ithman, fa in kana ithman kana ab'adan nasi ila Allah." Rasulullah tidak pernah memilih dua perkara. Jika ada dua opsi, jika ada dua pilihan, kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah mengambil kecuali mengambil yang paling mudah, selama itu tidak menjadikan dosa. Artinya bersyariat itu sebetulnya mudah. Kita berpegang kepada syariat Islam, justru kita akan mendapat perlindungan kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Atas dasar kaidah ini, atas dasar ini, maka dalam Islam kita mengenal ada unsur 5 pilar tujuan syariah. Yang pertama adalah hifzuddin, memelihara agama. Bagaimana agama ini mesti terpelihara sampai hari kiamat. Atas dasar hifzuddin, maka kita disyariatkan berjihad agar tetap Islam lestari sampai hari kiamat. Yang kedua ada hifzun nafas, memelihara jiwa. Jiwa Islam itu harus maslahat. Karena jiwa Islam harus maslahat, maka terlarang seseorang membunuh orang lain. Jiwa tidak bisa ditumpahkan darahnya dengan jiwa yang lain, untuk memelihara kemaslahatan jiwa. Yang ketiga, juga dalam syariat Islam dikenal namanya hifzul akal. Kemaslahatan akal dipelihara oleh Islam, maka seseorang haram mengkonsumsi yang bisa merusak akalnya. Diharamkanlah yang namanya al-maisir, perjudian. Diharamkan yang namanya yang mabuk-mabukan. Kemudian dalam Islam ada namanya hifzul mal, memelihara kemaslahatan harta. Atas dasar ini, maka di dalam Islam diharamkan seseorang mengambil tanpa hak dimiliki orang lain. Haram hukumnya mencuri, haram hukumnya korupsi, karena dia mengambil yang bukan haknya, karena akan rusak kemaslahatan harta milik orang lain. Dan juga di dalam Islam yang kelima, ada yang namanya hifzun nasal, memelihara keturunan. Diharamkan perzinahan karena perzinahan akan merusak keturunan, dan disyariatkannya nikah sebagai salah satu jalan kemaslahatan untuk memiliki keturunan secara baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduka Allahumma hamda syakirin wa natubu ilaika taubatal munibin wa nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar takunu minal muflihin. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yahjuruhu wa la yahqiruh. Kullu muslimi ala muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduh. Wa nahnu fi hadhihi al-lahdhah wa fi kulli lahdhah idh qala rabbuna wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana wa la hawlana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma
ya arhamar rahimin. Allahumma nansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma nansur ikhwanana al-mujahidin al-muslimina fi Palestin. Allahumma anzil sakinata ala qulubihim. Allahumma thabbit imanahum. Allahumma ahlikil yahudiyin israilina sahiriniyin. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma farriq qulubahum. Allahumma syattid samlahum a'da'aka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا أقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسفة الصفوف بين قامة الصلاة. Mohon lurus dirapatkan mushafnya. Allahu akbar. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم
على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. إن الله هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد الناعم حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا وإلهنا لك الحمد كما ينبغي لكرم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظ من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي وأعوذ بعظمتك متان من تحتي. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة. اللهم اجعل لنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل لا إله إلا الله. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ويا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حفظ القرآن. اللهم قضنا حاجاتنا ما ديت عبادك الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب